Hai guys, sekarang gue lagi di Five Senses by HNMD dan sekarang kita pengen sidak HNMD. Let's go. Woi Pak. Halo. What's up. Hai guys, welcome back to another episode of Sidak Seller. Kali ini gue di salah satu stripe maker yang udah famous banget. Udah bersama Mas Azam di sini dari HNMD. Iya, thank you. Thank you banget ya for having us di sini. Jadi hari ini kita pengen nanya-nanya seputar strap, leather strap, dan HNMD. Nah Mas, sebelum gue mulai nih, gue sebenarnya pengen nanya lu pertama. HNMD itu bener berarti dari kata handmade ya? Bener, HNMD itu sebenarnya dari kata handmade gitu. Cuma sebenarnya itu kependekan dari nama perusahaan kita sih, cuman ya udahlah. Oh gitu. Karena sudah well known dengan nama handmade-nya ya, jadi ya kita pakai aja itu nama handmade. Oh jadi sebenarnya itu nama perusahaan. Iya. Singkatan juga Mas. Iya. Tapi akhirnya orang taunya itu handmade. Handmade, gitu. Handmade. Jadi teman-teman hari ini gue nyamperin HNMD ke apa ini sebutnya Mas? Flagship store pertama ya? Iya, ini store pertama Kita di daerah Jakarta Selatan ya. Oke. Kita menyebutnya ini Five Senses by HNMD. Five Senses. Kenapa tuh Mas? Five Senses by HNMD. Iya, kenapa kita namakan ini Five Senses? Karena kita ingin menggugah panca indera dari orang-orang terkait dengan leather strap ini, dengan produk-produk leather dari kita. Karena kan ada beberapa sense indera yang hilang ketika kita berbelanja secara online lah ya. Oke. Jadi kita ingin menghadirkan semua indera manusia itu tergugah ketika datang ke sini. Benar. Jadi teman-teman bisa Dari datang. indera ya bisa datang ke sini buat merasakan langsung feel-nya langsung si leathernya, mencium aromanya, terus juga merasakan bunyi ketika spring bar itu terpasang kepada jamnya kan gitu segala macam. Terus kalau buat indera perasa mungkin emang agak susah, cuman ya kita menganalogikan ketika dia merasakan itu dengan tangan tersampaikan juga ke otak terkait dengan rasanya itu gimana. Karena kalau beli online kan cuma bisa lihat doang ya. Iya, lihat dong dari foto dan itu biasanya ada bias. Sorry motong dikit Mas tadi. Kan lo bilang soal indera ngelihat, terus kita juga bisa cium baunya tuh Mas. Iya. Nah, emang baunya tuh beda-beda Mas kalau leather ya? Leather itu baunya beda-beda, terutama kalau yang leather dari tannery yang dari luar. Tannery itu pabrik kulit dari luar, let's say Horween. Horween tuh punya bau leather yang khas banget sebenarnya. Oh, Horween itu dari nama si tannery. Nama si tannery-nya. Apa tuh namanya? Kulitnya itu ya? Oh, itu baunya beda tuh Mas? Baunya sama beda. lokal beda? Beda sama lokal beda. Gitu. Jadi punya tes aroma tersendiri sebenarnya kalau leather. Oke, sebelum gue mau deep dive lanjut lebih ke leather worksnya nih Mas, gue sebenarnya pengen nanya-nanya soal HNMD dulu nih. Oke. Jadi mungkin teman-teman Tanka yang belum tahu HNMD itu dulu startnya gimana sih Mas? Apa emang dia minjem duluan, terus baru akhirnya menjawab market yang butuh leather strap, apa gimana tuh Mas? Sebenarnya honestly kalau buat dari kan sebenarnya founder dari HNMD itu ada bertiga. Ya oke. Fajar, terus ada Boulder, terus sama satu lagi gua Azam. Jadi kalau dari bertiga ini sebenarnya pada awalnya tidak ada yang punya interest bener-bener sama jam tangan. Oh gitu justru ya? Justru itu kita mulai ya sedikit-sedikit mempelajari buat jam tangan tuh belakangan ini sebenarnya. Justru pas udah main leathernya dulu? Main leather. Oh main leathernya dulu, oke. Jadi sebenarnya awalnya dari leathernya dulu. Fajar itu pertama dulu produksi sepatu. Cuman ketika suatu saat dia mengalami kerusakan sama jam tangannya soal strapnya. Dia cari-cari yang sesuai preferensinya di pasar tuh susah. Akhirnya dia sesuai suka sama dia gitu ya? Akhirnya coba ngulik sendiri, bikin start dari tahun 2016-2017. Udah lama Mas ya? Iya. Baru mulai jualan tuh dari awalnya jualan di Tokopedia, di Kaskus. Gitu. Kaskus main tuh Mas? Kaskus dulu main, cuman mungkin namanya dulu bukan HNMD pertama tuh. Apa tuh Mas dulu? Namanya Larch, L-A-R-C-H. Tuh teman-teman. Ada nggak ya kira-kira Mas yang punya strapnya? Ada kayaknya harusnya masih ada ya. Larch tuh nama brandnya sebelum HNMD. Terus dari Kaskus akhirnya lu mulai ke marketplace gitu Mas? Mulai ke marketplace dari Tokopedia. Dulu Bukalapak masih rame, mungkin sekarang udah mulai agak reda. Oh iya, Bukalapak udah kurang ya sekarang ya. Dan sekarang ada di marketplace Shopee gitu segala macam. Dan akhirnya di tahun ini tepatnya bulan Oktober berarti kita buka store. Sebulan lah ya, udah sebulan ya. Buka store di Jalan Wijaya ini. Nah ini nanti alamatnya pasti gue taruh di deskripsi kalau kalian mau mampir-mampir. Jadi abis perjalanan si HNMD ini
akhirnya pertama kali tuh sebelum bikin store ini, gue inget tuh kalau nggak salah ada workshop, bener nggak sih? Ya sebenarnya kita di Cijantung Jakarta Timur workshopnya. Oh, Jaktim. Di Jakarta Timur, itu tempat produksi kita, semua produksi kita ada di sana. Sebenarnya di bawahnya pun ada galeri kecil-kecilan dari HMMD sih. Oke. Cuman kan banyak yang terkendala jarak buat ke Jakarta Timur, kita coba lebih menyambut dekat konsumen di Jakarta Selatan lah gitu. Ya karena marketnya ada di sini ya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah aksesnya ke sini Ya, ya. betul. Nah kalau si HNMD ini kan emang awal tuh gue juga pertama kali ngulik-ngulik bareng Tanka, pertama kali ini nih mas, yang leather strap yang rame Ya, di TikTok rame gue ini. di TikTok. Rame ini. Jadi waktu itu pas gue pertama kali mau ganti leather strap si jam tangan ini, HNMD yang pertama kali muncul, justru bukan yang lain-lain tuh. Jadi gue sukanya karena kalian waktu itu di marketplace bisa custom. Oke. Jadi kalau nggak salah tuh stitching bisa di custom mas ya? Iya. Jadi yang ini kalau nggak salah point nih, point stitching. Itu ya? point stitch, itu model jahitannya. Di atas gitu ya? Iya. Ada point stitch, terus ada yang full Ada gitu yang ya. open loop. Terus kemarin waktu itu tuh adminnya nanya gue juga soal resize. Oke. Jadi tuh resize sama terakhir mau bakalnya apa, spring bar-nya apa. Nah menurut gue itu salah satu USP-nya HNMD yang bisa custom-custom banget tuh. Oke. Jadi kalau misalkan dari lu sendiri mas, kan gue kayak gitu kan ditanyain tuh ya. Mungkin buat teman-teman nih mau bikin leather strap, dia tuh harus apa dulu sih mas yang diinin sebenarnya, yang dicari atau harus yang diperhatiin dulu sebelum beli leather strap gitu? Ya sebenarnya itu salah satu poin yang kita tawarkan ke konsumen sih, karena kan kita dengan berangkat dari produk ini handmade jadi bisa ultra personalize ya. Ultra personalize, oke Jadi itu dia guys. konsumen tuh bisa dengan sesuka hatinya berkreasi yang menyesuaikan dengan personalisasinya dia gitu. Oke. Yaitu dari masalah panjang strapnya, warna benangnya, model jahitannya, model buckle-nya. Terus spring bar itu kan yang in general tuh ada dua. Oke. Ada yang regular spring bar sama quick release spring bar. Yang Itu quick bisa release. jadi opsi pemilihan juga buat konsumen. Terus yang paling penting sebenarnya ketika pengen ganti strap jam, yang paling utama karena ini produk komplementer dari jam, Oke. itu lock width-nya. Oh diukur dulu ya? Diukur teman-teman dulu lock width-nya itu berapa, baru dari situ bisa berangkat dari mulai panjang strapnya, tebel strapnya, gitu segala macam. Abis itu baru milih leather. Ya, leathernya. Makanya kalau udah bingung tadi yang diomongin barusan, lo datang aja langsung ke sini. Ntar diurusin di sini. Jadi jam lo diukur, tangan lo diukur, gitu. Iya. Mas kan mungkin pusing kali sendiri ya. Ya karena mungkin ada beberapa orang yang terkendala juga terkait hal itu, kenapa salah satunya HNMD menghadirkan store di Jakarta Sensus Selatan. ini ya. Oke. Nah, Mas, mungkin teman-teman ini kan namanya jam tangan pasti dia pengen cocokin dengan leather apa. Kalau dari HNMD sendiri sekarang ada nggak sih beberapa contoh lah, kayak misalkan disebutnya apa kalau kayak gitu ya, katalog ya? Katalognya. Katalog yang lagi hot banget yang kalian rilis gitu sekarang. Kira-kira ada apa aja, Mas? Sebenarnya kalau yang paling baru kita rilis itu yang di hadapan depan kita nih. Ah, Nah ini tuh strap kolaborasi antara HNMD dengan Makers. Makers by Makna ya? Makers by Makna. Jadi disebutnya Makers by HNMD. Makers by HNMD, oke. Ya, karena ini produk kolaborasi kita. Ini menggunakan material kulitnya dari Amerika juga semuanya. Apa tuh Mas? Ada tenornya nggak? Dia apa? Nggak disebutnya di sini? Nggak disebut sih sebenarnya. Ya, tapi kalau dari jenis kulitnya tuh natural vectan aja. Oh, Vectan aja, oke. Kalau produknya itu ada dari leather strap, ada dari cup holder, sama bifold wallet. Default itu kayak gitu ya. Iya. Ya, ini teman-teman emang yang collab sama Makers ini bukan di strap doang ya. Iya. Dan dia ada juga si card holder. Terus ada apa lagi tuh Mas? Kalau misalkan tipe-tipe si leathernya itu apa sih yang paling oke banget di HNMD? Sebenarnya dicari? yang mulai lagi naik banget tuh Shell Cordovan. Oke. Shell Cordovan itu dari Apa itu ya? dari bagian bokongnya kuda sebenarnya. Oh, sebelah situ ya dong Mas. Iya. Kenapa tuh Mas? Kok bisa oke banget? Sebenarnya karena masalah leathernya itu agak susah dicari satu, terus kemudian kalau dari data teknis kulitnya itu dia punya fiber kulit yang kenceng banget sih dibandingkan dengan jenis-jenis kulit lain gitu. Oh, jadi rapet gitu dia. Jadi rapat, secara durability mungkin harusnya lebih oke. Lebih oke. Dia mungkin nggak gampang pecah dan Iya, lain-lain ya. segala macamnya. Yang gue inget itu agak glossy ya? Agak glossy. Agak glossy dia tuh ya. Ini kan ya Ini Shell Cordovan. Kita ada dua jenis nih. Ada Shell Cordovan biasa dari tenderinya Shinki Hikaku Jepang, kemudian dari
Yang ini Italia Rocado. Oh gitu, itu bedanya makanya museum namanya ya? Ya ini museum Cell Cordovan karena secara finish kulitnya tuh pewarnaannya nggak merata dibandingkan dengan Cell Cordovan. Jadi ada semacam seperti distress warnanya ya. Oh gitu, artisan lah ya, artisan ya begitu ya. Terus ada apa lagi mas? Sorry mas, sebelum move on, gue mau nanya sih harga si Cell Cordovan ini start dari berapa nih mas? Kalau dari Cell Cordovan ini yang Cell Cordovan biasa itu dari 970 ribuan. 970 ribuan ya, oke. Kalau tadi si Makers nih startnya 570 ribu ya, oke. Terus ada apa lagi mas? Kalau yang nemenin kita dari awal banget tuh sebenarnya Horween ini. Ada Horween From Exel dan Horween Dublin. Ini ya udah salah satu bestseller dari HNMD juga sebenarnya. Karena satu, buat yang terutama suka strap agak tebel-tebel, Horween ini nyaman karena kulitnya tuh lentur. Tapi dia tebel tuh, bisa dibikin tebel ya? Bisa dibikin tebel gitu. Bisa bikin tebel tapi dia lentur jadi aman ya. Kalau Horween soalnya emang gua aja familiar gitu sama namanya. Jadi itu sebenarnya tenerinya ya tadi ya? Nama tenerinya Horween. Oke. Dulu kan awal-awal mungkin kan banyak tuh Seiko Diver ya. Oh pakai Horween gitu? Pakai Horween karena kan Seiko Diver kan bagusnya secara strap agak tebel-tebel. Tebel karena dia kan tebel. Iya. Apa postur jam tangannya ya. Kalau si Horween tuh start dari berapa? Jam berapa? Harga berapa mas? 400 ribuan kalau si Horween ini. Oh Horween masih lumayan affordable ya, 400 ribuan ya buat teman-teman yang mau strap tebal tapi nyaman dipakai gitu ya. Terus next-nya ada apa nih mas kira-kira? Salah satu yang lagi hot juga itu ostrich leg. Cuman bukan bagian badannya ostrich, cuman bagian kakinya si ostrich. Burung onta? Burung onta. Kakinya? Kakinya, cekernya. Oh gitu. Jadi ceker burung onta ya guys. Itu warnanya macam-macam mas ya? Iya, range warnanya banyak banget sih kalau si ostrich ini. Ada yang finishnya juga glossy dan juga ada yang finishnya nubak. Apa sorry? Nubak, jadi kayak semi sweat gitu ya. Oh semi sweat, nubak tuh disebutnya Nubak, mas? Oke. Kalau si gue lihat ini warnanya warna-warni nih mas. Dia tuh emang di coloring, apa emang dari base-nya tuh udah kayak gitu sih sebenarnya kalau leather tuh? Kalau leather yang dari tannery import dari HNMD, semuanya itu pewarnaannya sudah dari pabrik kulitnya atau dari tannery-nya. Jadi kita tidak melakukan pewarnaannya lagi, kecuali yang leather dari tannery lokal beberapa masih kita hand dyed. Jadi pewarnaannya tuh kita cat sendiri dengan tangan untuk pewarnaannya. Jadi emang berarti si kulit tuh cuma nawarin teksturnya, coloringnya ya sesuai kitanya aja atau tannery-nya gitu mas ya? Kalau si ceker onta itu berapa mas startnya dari harga berapa? Harganya 670 ribuan. 670 ribuan. Itu sebenarnya eksotik sih ya. Tergolong kulit eksotik. Karena bisa dipakai buat Cartier Tank gitu kali ya. Jam-jam dress watch gitu. Menurut gue keren sih. Nanti kita tampilin di sini ya, birol-birolnya ya. Terus ada apa lagi nih mas? Gue lihat tadi ada yang ini ya, kayak essential lokal gitu ya. Nah ini juga salah satu yang menemani perjalanan dari awal banget HNMD. Ini essential lokal ini. Itu dari leathernya tuh dari tannery-nya di Indonesia. Nah ini yang tadi gue bilang pewarnaannya tuh di hand dyed sendiri lah ya. Ini masih hand dyed by HNMD-nya berarti? Jadi warna awalnya tuh cuma natural kayak beige gitu. Terus kita hand dyed semua warna-warnanya gitu. Ini jadi ada maroon, ada biru gitu. Ini harganya kayaknya paling affordable ya? Ini paling yang basicnya jadi 265.000 udah sama bakalnya itu. Oh udah sama bakal, tinggal milih spring bar aja ya? Iya. Oke, 260.000 teman-teman kalau buat yang mau ganti leather strap. Nah, itu ada beberapa tadi best seller di HNMD, terus ada yang udah beberapa nemenin perjalanan HNMD juga. Mungkin teman-teman di sini banyak yang nanya nih mas ke gue, ke Tanka Medium juga, kayak gimana sih sebenarnya cara ngerawat barang-barang yang berbau dengan leather, especially leather strap gitu mas. Gimana tuh cara ngerawat dari HNMD? Kalau untuk treatmentnya sebenarnya secara leather itu salah satu musuhnya kulit itu air sebenarnya. Oh air justru ya? Justru air. Jadi sebisa mungkin kalau ingin lebih awet si strapnya itu dijauhi aja sama air. Jadi kalau misalkan lu lagi mau yang berhubungan langsung cuci tangan itu better dilepas dulu, terus pas udah kering dipakai lagi. Oh makanya dia tuh bisa kayak bercak gitu ya kalau kena air? Karena kan didiemin gitu ya? Kulit yang HNMD pakai itu paling banyak itu full grain leather. Full grain leather itu dalam artiannya si kulit itu nggak di filler. Oh dia nggak, jadi pori-porinya nggak ditutup gitu istilahnya ya? Jadi pori-porinya masih kebuka, jadi kenapa memungkinkan masih terjadinya proses patina sebenarnya. Oh itu yang bikin berubah warna sebenarnya karena nggak di filler mas? Karena nggak di filler, jadi kan ada beberapa kulit tuh yang genuine leather ya sebutannya. Genuine leather ya? Nah itu sebenarnya secara grade kulit bukan grade yang paling atas. Yang goceng-goceng itu? Itu karena sebenarnya kulitnya tuh udah di filler, jadi lapisan permukaannya tuh udah bukan kulit asli. Oh berarti dia either dia pecah atau bakal begitu dia stay selamanya akan seperti itu ya? Betul. Berarti kalau yang dari HNMD itu masih memungkinkan proses
harus tutup patina karena nggak di filler. Iya. Tapi ada nggak sih mas kayak cara cegahnya, ya kalau misalnya kayak kecipratan gitu aman, apa tuh yang bisa dilakuin di strapnya? Sebenarnya kalau misalkan once kena cipratan air gitu, better dibasuh merata aja semuanya supaya nggak jadi belang warnanya. Oh udah tanggung ya, kalau gitu ya? Dibas, tapi tipis aja jangan disiram. Gue kira disiram langsung. Dibasuh, terus jangan sambil dipakai biar keringnya. Didiemin aja di suhu ruangan. Terus beberapa kali, sebulan sekali lah, mungkin katakan bisa di treatment dengan leather balm atau enggak mink oil. Ini semacam apa tuh kayak vaseline gitu ya buat kulit. Buat nutrisi si kulitnya supaya kandungan waxnya tuh balik lagi. Nutrisi mas? Iya. Definisi ya coba nutrisi tuh gimana? Jadi kulit kan namanya dari makhluk hidup. Jadi tuh ketika proses hidupnya itu hewan, si kulit itu kan dinutrisi dari dalam. Keluar minyak segala macam gitu ya? Dari dalam tubuhnya hewan. Oke. Cuma ketika udah jadi produk, sebisa mungkin kita rawat juga dari luar. Oh itu dengan cara pakai leather balm? Leather balm atau enggak mink oil. Oh terus kemarin yang lu gosok itu ya? Iya itu juga bisa, ya satu si di brush itu buat ngilangin kotoran atau enggak jadi si kulitnya tuh makin shine lagi. Oh makin menyala lagi? Makin glossy lagi. Si apa tuh nama, itu gue lupa mas, nama... sikat bulu kuda lagi. Oh sikat bulu kuda ya. Ini dia agak halus tapi rada-rada gitu ya? Iya agak kasar-kasar cuman sebenarnya halus. Oke, jadi sebenarnya treatmentnya simple ya teman-teman, cuma jauhin dari air. Itu berlaku buat apa aja ya kayaknya? Kayak dompet. Iya, sebenarnya semua produk kulit bisa mungkin dijauhi sama air. Cuma memang kita karena permasalahan itu kita juga sekarang punya Zermatt Lining. Apa tuh mas? Itu sebenarnya dari lebih kuat sama buat di bagian dalam strap. Oke. Supaya lebih kuat sama air atau enggak keringat. Terus sama ada beberapa orang yang punya alergi sama kulit bisa dibantu dengan pakai itu juga. Ada orang alergi sama kulit ya? Ada beberapa. Kalau kita punya kulit ya? Jadi ruam-ruam sebenarnya. Oh merah-merah gitu? Iya merah. Jadi kalau pakai Zermatt itu bisa meminimalisir hal itu. Oh dia itu ya anti allergic sama tadi ada water repellent. Gitu. Itu treatment apa emang dari kulit? Sudah dari kulitnya, itu kulitnya dari tenderinya di Prancis. Oh dia udah dari di sana gitu. Tapi dipakai buat di bagian dalam yang ini berarti ya? Di bagian dalam si kulitnya. Si lining ininya. Karena kan yang paling sering kena keringat kan di bagian dalamnya. Oh iya benar ya. Ya jadi kita pakai. Tapi ada sih nggak sih mas kayak leather strap gitu yang emang lo jual udah kayak waterproof gitu? Sebenarnya ada beberapa kulit. Contohnya ini yang kita baru rilis. Apa tuh mas? Itu Sweat Water Repel. Ini Nordic ya? Iya Nordic. Oke. Terus juga si Terre Series itu apa enggak sebenarnya kulit Saviano cuma dari tender Italia itu juga sama air tuh termasuk tergolong kuat. Oh gitu. Jadi kalau keciprat masih slow masih aman. Ya? Masih slow ya. Oke. Jadi gitu aja teman-teman, sebenarnya gampangnya adalah jauhkan dari air, lu kasih leather balm. Leather balm itu bisa kayak buat patina yang lebih bagus sih mas? Sebenarnya ketika diolesin leather balm itu otomatis jadi agak sedikit lebih gelap pasti warna kulit. Oh dia darken gitu ya? Iya darken gitu. Okay. Jadi ya kalau misalkan buat patina yang lebih oke juga beberapa orang terkadang suka dilepas dulu dari jamnya terus dijemur di bawah sinar matahari pagi sebentar aja. Gokil. Itu bagus. Kalau yang benar-benar pengen develop patinanya tuh lebih oke biasanya. Oh dia mau nyari berarti ya? Iya. Tapi kalau yang pakai ini kan pasti warnanya nggak asli nggak kayak gini nggak sih? Nggak asli itu lebih terang pasti warnanya. Iya tapi ini mah udah begini ya. Ini mungkin pecah-pecah gini karena gue nggak pernah kasih leather balm mas ya? Iya. Jadi harusnya di treatment pakai leather balm supaya nggak pecah-pecah itu. Sebelum pecah-pecah lu kasih leather balm. Oke mas, jadi paling terakhir boleh kasih tahu alamatnya si Five Senses by HNMD ini mas? Ada di mana nih sekarang? Jadi mampir. Buat teman-teman yang mau langsung mampir ke toko kita, entah itu mau custom atau minta tolong dari tim kita buat bantu pasang strapnya, itu bisa datang ke Five Senses by HNMD di Jalan Wijaya 2 nomor 76 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Kebayoran Baru, Jaksel ya. Nggak jauh dari Barito lah pokoknya ya. Nggak jauh dari Barito. Nggak jauh dari mana-mana sih ini sebenarnya. Nggak jauh dari Blok M lah. Nah iya benar. Jadi teman-teman kalau mau mampir langsung aja, kalian bisa beli di sini. Mau beli dompet, mau beli leather strap. Kalau custom gitu bisa di sini nggak mas? Apa kalian tag by order dulu gitu? Kalau buat custom sebenarnya di sini buat kita pendataan customnya mau seperti apa. Kemudian kita produksi dulu, nanti bisa di pick up lagi di store kita atau kita kirim pun bisa. Oke, jadi di sini pokoknya bisa konsultasi dan semuanya lah gitu teman-teman. Oke, thank you guys for watching. Ini dia Sidak Seller at Five Senses by HNMD with Azam. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih sportif lagi. Bye guys.